Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Bagaimana caranya agar bisa panen sayuran organik terus menerus rutin? Yang pertama jelas sekali adalah menanam. Itu sudah menjadi dasar supaya bisa panen setiap hari ya rutin terus menerus, ya harus menanam terus menerus sama. Itu dasarnya seperti itu. Yang paling mendasar adalah membuat kompos. Kita harus membuat kompos terus menerus, rutin, karena kita menghasilkan bahan organik setiap hari. Kita itu menghasilkan bahan organik setiap hari tanpa kita sadari. Setiap hari kita menghasilkan bahan organik. Apa saja? Ya ini, kalau kita panen, kita menghasilkan bahan organik, sisa-sisa panen seperti ini. Kemudian kita masak di dapur, juga pasti ada limbah organik. Ya, jelas potongan sayur, mungkin kulit bawang, telur, ya, cangkang telur, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membersihkan pekarangan, membersihkan rumput setiap hari, kita pasti mendapatkan bahan organik. Nah, itu makanya kita juga harus membuat kompos rutin terus menerus kalau kita mau panen sayuran terus menerus. Yang pertama itu membuat kompos terus menerus. Kemudian yang penting lagi menyemai. Jelas apa yang bisa kita tanam adalah semaian. Agar kita bisa menanam ya kita punya bibit. Bibitnya itu asalnya dari persemaian. Makanya kita setiap kali panen kita tukar dengan semai. Itu. Jadi tidak boleh ada sela, ada jeda. Supaya kita bisa panen sayuran organik rutin terus menerus, tidak ada jeda. Aduh. Nah, nanti kita tinggal tanam kayak gini misalnya. Nah, ini kita sudah punya persemaian. Ketika kita panen, nanti ini selesai panen bekasnya ya kita rapikan, kita tanami lagi. Tuh persemaian. Jadi yang pertama tadi pengomposan harus rutin terus menerus. Yang kedua persemaian juga harus rutin terus menerus. Nah, selain ini semai, kita juga bisa menanam secara langsung di tanah. Ini kayak ini contohnya nih, kita nanam pakcoy langsung di tanah ini. Kita bikin bedengan, kemudian kita rapikan. Ini baru hari kemarin kita buat barisan tanam dengan jarak tanam sama dengan yang telah ditanam, berarti sekitar 15 kali 15 barisan ke sana, antar baris ini 15 dan antar biji juga 15. Nah, kemudian dilubangi dikit berbaris gini, dilubangi dan letakkan bijinya, jaraknya 15-15. Setelah itu tadi sebelum diletakkan kita siram dulu. Setelah diletakkan kita tutup dengan sekam tipis-tipis. Sekam tipis-tipis, kemudian disiram lagi. Siramnya siram spray biar nggak bubar. Ya. Coba nanti kalau ini selamat nggak ada hama yang mencuri biji, maka insya Allah setelah 2-3 hari akan muncul, akan sprout, berkecambah biji yang kita tebar tipis-tipis. Mudah-mudahan selamat. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita seolah-olah membuat tabungan menanam setiap hari supaya kita bisa menyemai panen terus menerus secara rutin. Jadi satu hari satu bedengan. Nanti ini udah selesai dipanen, kita buat satu bedengan lagi setiap hari, sini satu hari ke depannya ini. Kemudian setelah selesai kita buat tempat lain lagi, satu bedengan lagi, terus menerus seperti itu. Usahakan kita bisa
menanam terus menerus setiap hari. Kalau misalnya nggak bisa satu bedengan ya setengah bedengan setiap hari. Nanti setelah satu putaran, satu periode penanaman, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian, pengomposan, penyemaian, penanaman dan panen, maka setelah satu putaran itu kita akan bisa panen rutin setiap hari terus menerus. Nah, kadang kendalanya adalah kita tidak menyemai terus menerus. Kendalanya di situ. Jadi ketika kita panen tidak punya bibit lagi yang untuk ditanam, ya putus. Nah, kendalanya di situ, kita lupa tidak menyemai karena kita melihatnya adalah tanaman yang sudah ada, padahal tanaman yang sudah ada nanti akan kita panen. Nah, ketika kita panen maka lahannya akan kosong. Kalau kita tidak punya persemaian yang siap tanam, ya udah lahannya nunggu persemaian lagi. Minimal kalau sayuran daun itu 2 minggu, makanya lahannya akan kosong 2 minggu. Nah, ini kita yang di sini juga sudah besar-besar ini. Ada jasim. Ini campur ini dulu. Ada pakcoy yang masih kecil-kecil. Jasim, ini ciplukan. Ciplukan nggak ditanam ya banyak banget. Kemarin udah kita bersihkan. Ini udah berapa hari tidak hujan sehingga kering, maka kita harus siram. Tomatnya udah mulai berbunga. Nah, kadang ketika kita melihat bunga ya, ketika kita sudah melihat tanaman seperti ini, banyak tanaman yang hidup tumbuh, kita ayem itu maksudnya santai, tidak menyemai lagi. Padahal suatu saat ketika tanaman ini sudah selesai produksi, tanah akan kosong, harus kita ditanami. Lah, saat itu kita baru sadar bahwa kita sudah tidak punya bibit tanaman, tidak punya persemaian. Berarti harus nunggu proses persemaian minimal 2 minggu, lahan itu kosong. Tapi kalau kita rutin, mungkin kita jadwalkan seminggu sekali kita semai. Pokoknya ada lahan kosong maupun tidak, kita semai tetap. Karena kita mau nyemai kan lahannya belum ada yang kosong. Semai nanti mau ditanam di mana? Kan semai tidak langsung ditanam, butuh proses. Ada minimal itu 2 minggu persemaian sayuran daun. Kalau sayuran yang buah kayak tomat, cabai itu bisa 4 minggu sampai 6 minggu proses penyemaian hingga bisa ditanam. Maka ketika kita berhenti tidak menyemai, ya kita nanti ketika butuh bibit tanaman lama prosesnya. Jadi yang pertama tadi terus kita harus membuat kompos. Yang kedua menanam rutin. Yang ketiga menyemai rutin. Seperti itu supaya kita bisa panen sayuran organik rutin terus menerus. Kalau bisa setiap hari, paling enggak ya kan sayuran yang kita setiap rumah tangga itu membutuhkan sayuran itu setiap hari. Ini udah dapat banyak apa belum ya? Udah mungkin lah, kurang nanti yang metik lagi. Jadi setiap rumah tangga membutuhkan sayuran itu setiap hari. Maka oleh sebab itu kita harus bisa panen setiap hari. Agar kita bisa panen setiap hari, kita harus menanam setiap hari. Agar kita bisa menanam setiap hari, kita harus membuat kompos setiap hari. Agar kita bisa menanam setiap hari, kita harus menyemai setiap hari. Seperti itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.